lebih kurang setengah 6 sekarang. Kita ada di Dermaga 4 Ketapang. Kita akan menuju ke Pahawang hari ini. Rizal. Nah, kita datang duluan. Jadi ini adalah misi di mana kita akan gabung dengan teman-teman dari Rumah Sakit Krakatau Medika dari Cilegon. Nah, Fatih dan Marza sedang mengawal mereka dari Bakahuni. Jadi saya dan Rizal datang duluan untuk ya cek lokasi lebih awal. Gimana, Jal? Aduh, seru. Pagi banget. Udah tidur belum? Udah dong, walaupun sejaman. Tadi kita gelap-gelap. Jam berapa tadi? Jam setengah 4. Setengah 4. Setengah 4 kita sudah keluar rumah. Tadi jalan udah gelap. Sampai di Dermaga Ketapang udah mulai terang nih. Kita lihat-lihat dulu ya. Ini suasana pagi di Dermaga Ketapang. Ini adalah Dermaga 4. Jadi ada 4 dermaga di sini. Sampai ujung sana di situ ada Pulau Mahitam. Nah, suasana pantainya masih gini nih. Tuh. Kita akan trip ke Pahawang. Lagi nunggu rombongan juga dengan kendaraan elep yang bawa mereka dari Bakahuni ke kawasan Dermaga Ketapang, dan nanti kita menyeberang ke Pahawang, dan seharian kita akan kawal mereka untuk city tour sebelum nanti mereka malam langsung pulang lagi. Soalnya seru kan? Ini adalah aktivitas saya yang lain di akhir pekan jika tidak bekerja di panggung sebagai MC begitu ataupun memberikan pelatihan. Jadi saya sering memandu trip private, lebih ke private trip beberapa orang ataupun kelompok yang datang ke Lampung. Tujuannya untuk yang hari ini nih, ini adalah kita start dari Dermaga 4 untuk explore Pahawang sepanjang hari. Jadi nanti seharian penuh kita akan enjoy Pahawang, dan kita memulai perjalanan dari Dermaga 4 yaitu Dermaga Ketapang tepatnya, sebelum nanti kita akan explore beberapa pulau di Pahawang, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Sebenarnya untuk mengakses Pahawang itu sangatlah mudah, tetapi memang ada banyak pilihan yang bisa dimanfaatkan ketika kita eksplor Pahawang. Mulai dari Pahawang besar, Pahawang kecil, Kelagian besar, Kelagian kecil, bahkan ada banyak resort, villa, cottage ataupun homestay yang tersedia jika kamu ingin menikmati waktu di Pahawang. Nah, gugusan-gugusan pulau di kejauhan itu juga memiliki beberapa spot yang menarik untuk didatangi secara langsung. Tapi kali ini saya membawa rombongan dari Mas Didi dan teman-teman Bapor Seni Cilegon Krakatau Medika, Rumah Sakit Krakatau Medika, untuk ke kawasan Pulau Lanadia. Nah, kita sudah sampai di bagian depan dari Pulau Lanadia. Ini bukan kali pertama saya membawa rekan trip ataupun rombongan trip ke Lanadia. Sebelumnya saya pernah membawa rombongan Trinity dan keluarga Mbak Cici, sahabatnya Trinity, The Naked Traveler. Di kawasan Pulau Lanadia ini memang tidak terlampau luas, tapi akomodasi yang ditawarkan di lokasi ini begitu comfortable dan juga menyenangkan. Dan yang paling saya suka adalah suasananya yang memang dekat dengan alam. Jadi suasana yang tenang, hijau, dan pondokan ataupun tempat-tempat bersantai yang memang mudah diakses dan juga unggul dalam hal kenyamanan. Nah, jadi seperti ini nih kondisinya. Seru kan? Jadi pantainya atau pulaunya itu tidak terlampau ramai, walaupun di sini menyajikan lebih kurang 4 cottage yang ukuran besar-besar. Di dalam satu cottage itu bisa 3 sampai 4 tempat tidur yang bisa dimanfaatkan oleh pengunjung. Jadi kalau datang ke sini tuh bisa seharian penuh, 1 hari, atau juga bisa bermalam dengan tarif yang tergolong terjangkau. Kalian bisa cek di Instagramnya Lanadia Pahawang. Dan di sini tuh yang menarik adalah sajian makannya yang tergolong menarik dan
punya cita rasa yang lezat. Saya bisa jamin tersebut karena si owner nih memang concern banget untuk ngolah makanan jadi enak banget. Nah, villa yang di ujung adalah tempat base camp saya dan rombongan. Sebelum kita melaju ke acara selanjutnya, saya mengemas sebuah acara games kebersamaan, seru-seruan, setidaknya untuk mengakrabkan personal satu dengan yang lainnya dalam satu kelompok. Kali ini tidak terlampau banyak memang, hanya 13 orang yang saya handle bersama teman-teman. Jadi untuk meng-hire-nya juga lebih mudah ya. Dan beruntungnya setiap personal dalam grup ini seru-seru banget. Lihat dong cara mereka memperagakan games yang saya berikan. Dan yang paling seru nih, mereka suka banget hobi foto dan sebut yel-yel. Coba simak yang berikut. Begitulah tanda sebuah kebersamaan. Yel-yel dan juga foto bersama. Tapi setelah itu mereka melakukan rapat. Sesuai dengan namanya, mereka melakukan rapat kerja sembari santai dengan suasana yang tak biasa. Dan setelah itu kita menikmati santap siang yang disediakan oleh Lanadia. Nah, ini ada seafood barbecue dan juga ikan udang cumi. Semuanya terhampar di atas meja dan mari kita nikmati. Wah, ini yang ditunggu-tunggu ya. Memang sejak perjalanan mereka dari pukul 4 subuh itu sudah tiba di Bakauheni dan tim saya menjemput lalu kita bawa langsung ke Pahawang. Makanya makan siangnya dilahap nih karena memang sebelum kita beraktivitas lanjutan kita harus makan siang dulu. Nah, usai makan siang kita bersiap untuk eksplorasi pulau-pulau yang ada di kawasan Pahawang. Mulai dari Pahawang Lunik ya, Pahawang kecil yang menyajikan pasir timbul dan juga kita bisa bersantai di sini dan menikmati panorama sepuasnya berfoto ya. Dan tentu saja nantinya kita juga akan melakukan snorkeling, kegiatan banana boat dan juga aktivitas laut yang memang menyenangkan apalagi kalau rombongan nih. Lihat, saya dan teman-teman saat ini sudah berada di Pahawang kecil tepatnya. Gunung 2 di situ seperti waktu kita menggambar zaman SD ya. Saya sama Mas Didi nih dan teman-teman semua dari Krakatau. Yeay. Lapor seni, gengs. Waduh, gimana Mas Didi? Makasih Bang Indra, thank you udah jadi pemandu. Thank you ya Bang. Ini belum selesai loh. Belum selesai Bang. Baru setengah hari. Suara angin dan ombak jadi bikin noise record video ya. Tapi ini kebersamaan terus berlanjut. Terlebih setiap spot harus foto bareng nih. Kalian juga bisa foto seru-seruan bareng rombongan begini. Kalau misalnya kalian mau trip nih, boleh hubungin saya. Nanti saya buatkan paket tripnya. Bahkan saya juga akan memandu tripnya secara langsung. Nah, setelah ini nih, setelah menikmati pulau-pulau dan juga berfoto, kita akan menuju spot di mana pelaksanaan snorkeling dan juga banana boat serta permainan air lainnya. Jadi, nah itu tuh spotnya. Jadi kita akan ke lokasi di mana letak dari titik snorkeling. Di bagian bawahnya terdapat tulisan Pulau Pahawang. Tapi sayang sekali ya, ini kamera handphone saya yang merecord tidak bisa nyemplung sampai bawah. Sebenarnya ada GoPro, hanya saja saya tidak sempat mengambil file GoPro-nya karena saya akan buatnya di video terpisah nanti. Oh, ini gimana caranya? Yang penting hidungnya pas. Hidungnya nggak ada, nggak bener loh. Udah oke. Aduh, hidungnya. Oh, saya mau nyari ikan. Mas Didi. Ngapain Mas? Ngapain? Lagi nikmati Pahawang Bang. Ya, Mendadak. nyemplung. Aduh, gue lagi mengumpulkan keberanian ya. Body boleh tinggi ya, tapi ternyata nyali nggak berasal dari bawah. Ini nggak kelelep. Enggak.
panik, 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 panik. Hidungnya kelelep, keselip, hidungnya nyelip. Ada-ada aja ulah Mbak Sri atau Mbak Agnes, begitu sebutan trennya ya. Dalam rombongan ini memang beliau kocak sekali. Selanjutnya kita akan menikmati banana boat. Nah, jadi ketika teman-teman semua rombongan main banana boat, saya berada di kapal bagian depan yang merupakan kapal penarik dari banana boat ini. Kita lihat seperti apa serunya mereka. Setelah terjatuh terjungkal oleh banana boat, selanjutnya mereka akan ditarik dengan donat. Nah, ini nih lebih seru lagi nih. Emang kalau udah jalan bareng temen-temen, apalagi satu frekuensi, serunya nggak habis-habis. Nah, setelah eksplorasi beberapa pulau dan juga menikmati banana boat dan juga donat serta snorkeling bareng tadi, kita akhirnya sampai sudah pada akhir senja. Jadi kita kembali ke Lanadia lalu melakukan bilas, berganti kostum begitu untuk kembali ke tengah kota sebelum akhirnya nanti kita akan menikmati sedikit city tour dan juga mendatangi beberapa pusat oleh-oleh sebelum akhirnya makan malam dan rombongan kembali lagi ke Bakauheni untuk kembali ke
rumah mereka masing-masing. Nah, seperti ini nih suasana senja ketika melakukan pelayaran dari Lanadia Pahawang menuju ke dermaga Ketapang. Lebih kurang pukul 5 sore saat itu, dan kita masih punya jadwal untuk masuk ke tengah kota, menikmati city tour dan juga mendatangi beberapa pusat oleh-oleh yang nantinya bisa jadi cindera mata teman-teman semua nih kelompok Bapor Seni kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan selanjutnya jangan lupa makan malam di Cikwo Coffee and Resto. Di sini ada makanan khas dari masyarakat Lampung yang harus dicicipi oleh pendatang. Jangan makan masakan nasi Padang ya, karena dimanapun banyak. Jangan lupa nikmatin juga kopi Lampung yang khas. Di sini semua serba Lampung ada semua. Semua masakan, semua jenis kopi dari Provinsi Lampung bisa dinikmati. Jadi jangan lupa kalau datang ke Lampung atau Bandar Lampung harus tandang nih ke Cikwo Coffee and Resto. Ada banyak makanan khas masyarakat Lampung dan juga kopi Lampung yang nikmat. Simak yel-yel terakhir.